Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Ini sana. Tunggu Najwa. Karena ini merayakan ulang tahunmu, aku pikir kamu dan aku tukar cangkir untuk menikmati minuman ini. Aku mencoba untuk membuat sesuatu yang romantis di hari ulang tahunmu ini. Oh. Kenapa itu kamu lakukan? Tuntun. Ada apa, Tuntun? Katakan, apa isi minuman itu sebenarnya? Tuntun bicara! Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan panggil polisi. Dan kalau sudah ada polisi, kamu bisa masuk penjara. Ampun Tuan, ampun. Jangan lapor saya ke polisi. Saya hanya menjalankan perintah saja Tuan. Saya tidak ada niat mencampurkan ini ke minuman ini. Kenapa kamu mencoba untuk dengan masukkan racun ke minuman ini? Tidak Tuan, ini bukan untuk Tuan. Ini untuk Nona Najwa. Astagfirullahaladzim. Jadi aku benar kan? Katakan, kenapa ini kamu lakukan? Tidak Tuan. Saya hanya menjalankan perintah saja Tuan. Minuman ini diberikan supaya Nona Najwa tidak hamil. Astagfirullah. Lalu siapa pelakunya? Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya tahu laki-laki yang memerintahkan saya Tuan. Laki-laki. Sekarang katakan, siapa laki-laki yang kamu maksudkan? Saya tidak tahu Tuan, saya tidak kenal. Jangan-jangan semua ini dilakukan oleh Aldi. Kenapa Aldi melakukan semua ini? Apa maksudnya ingin mencelakai Najwa? Aku mau supaya Tuntun keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Karena apa yang dilakukannya benar-benar jahat. Dan ini tidak bisa ditoleransi. Ibu bingung, Rehan. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Tapi ibu juga tidak mau sampai keselamatan Najwa terancam. Ibu tidak bisa memecat Tuntun begitu saja, Rehan. Dia sudah cukup lama ikut bersama ibu. Dia merawat ibu selama ini. Dia juga telah merawat ibu selama sakit. Tuntun telah banyak berjasa kepada keluarga ini, Rehan. Nggak tahulah, ibu bingung. Ya, tapi dia tetap harus meninggalkan rumah ini. Karena apa yang dilakukannya sama sekali tidak bisa diterima. Ibu tahu itu, Rehan. Tapi ibu berpikir bahwa ibu akan mencoba untuk memaafkan Tuntun. Ibu akan mengizinkan dia bekerja di sini lagi, agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ibu, yang dia lakukan sungguh tidak bisa diterima karena dia mencoba untuk meracuni Najwa. Dan ini tidak bisa kita acuhkan. Kita harus mengeluarkan dia dari sini sekarang juga. Rehan, tapi apa yang dikatakan bunda kamu itu benar. Paling nggak, kita harus lihat jasanya Tuntun. Dia sudah begitu berjasa sama keluarga kamu. Tapi Najwa, di sini kamulah yang ingin diracuni. Kamu tidak sadar betapa bahaya yang dia lakukan? Tapi kan sekarang aku baik-baik aja. Rehan, kita nggak boleh menghakimi orang kayak gitu. Tapi Najwa, kita tidak bisa mempertahankannya lagi di sini. Dia bisa melakukannya lagi, kan? Dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau dia melakukan lagi? Rehan, penghakiman itu cuma milik Allah, bukan kita. Kita sebagai manusia cuma bisa saling memaafkan. Aku mohon tolong maafin Tuntun. Dan beri dia kesempatan. Ibu tidak menyangka kamu baik sekali.
Hati kamu seluas lautan. Maaf kamu tidak terbatas. Walaupun Tuntun telah berusaha mencelakai kamu, tapi kamu bisa memaafkan dia. Terima kasih atas kebaikan hati kamu. Oke, baiklah. Karena Najwa sudah memaafkannya, maka dia bisa tetap di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan Muda dan Non Najwa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi kamu ingat, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Atau aku akan memberikan hukuman langsung padamu. Gimana, Pak? Bapak setuju dengan penawaran saya? Semua data-data Haryo Kusumo Company ada di situ. Apa feedback yang kamu inginkan? Feedback? Saya menginginkan 35% dari mayoritas saham perusahaan ini. Oke. Deal. Ternyata pilihan aku nggak salah. Kamu emang lebih hebat dibanding Aldi. Selamat ya sayang. Sebentar lagi calon suamiku ini akan menguasai Haryo Kusumo Holding Company. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Menjual informasi perusahaan kepada orang lain. Aku nggak perlu dengar komentar kamu, jadi kamu tutup aja mulut kamu. Kamu jangan suruh aku tutup mulut ya. Aku pegang semua kuncian kamu. Jadi kalau kamu pengen berada di zona yang aman, kamu jangan sepelekan aku karena aku adalah bagian dari hidup kamu. Kamu cuma bagian dari permainan ini, bukan bagian dari hidup aku. Kamu nggak akan pernah bisa lari dari aku karena sampai kapanpun kamu akan terikat sama aku. Cukup kalian berdua jangan bertengkar. Ingat ya, kalian berdua sudah punya tugas masing-masing. Harusnya kalian berdua saling mensupport, mendukung, bukan saling mencaci maki. Halo? Iya betul, saya Aldi, pemilik Haryo Kusumo Holding Company. Saya Yanti, karyawan Yoga Company. Saya mau kasih sedikit info nih Pak. Saya bertemu dengan Dion, adik tiri Bapak, dan dia bertemu dengan bos saya. Dia membocorkan rahasia tentang perusahaan Bapak dan dia dapat imbalan yang besar untuk itu. Anda serius? Jadi Dion mau menjual rahasia perusahaan? Iya benar Pak. Dan dia mendapatkan saham Yoga Company sebesar 35% atas pembocoran itu. Anggap aja saya bersimpati sama Bapak. Saya kasihan aja sama Bapak dibohongin sama adik sendiri. Kok bisa ya dia setega itu membocorkan semuanya dan menghancurkan perusahaannya sendiri. Bapak ditusuk dari belakang sama adik sendiri Pak. Oke. Terima kasih buat informasinya. Anda menyampaikan informasi ini ke saya. Apakah Anda butuh imbalan? Saya nggak minta apapun dari Bapak kok. Saya dengan senang hati membantu Bapak. Ya udah, saya mau bekerja lagi Pak. Saya takut ketahuan sama bos saya. Selamat siang Pak. Dion, Mami Hilda. Kalian pasti kebakaran jenggot. Makanya jangan main di belakang aku. Aku juga bisa main di belakang kalian. Apa-apaan ini Dion? Berani menjual informasi perusahaan. Oh jadi kamu punya rencana untuk menjatuhkan aku? Lihat saja, siapa yang takut? Halo Mi, Mami harus waspadain Dion Mi. Dion itu mau menjual rahasia perusahaan sama kompetitor kita, perusahaan yoga. Maksud kamu apa, Al? Mami nggak mungkin jaga Dion 24 jam. Dia kan punya kehidupan pribadi. Justru itu, Mam. Ini bahaya. Ini kan perusahaan keluarga, Mam. Masa keluarga sendiri sih yang menjatuhkan? Nggak bisa seperti itu dong, Mam. Mami pokoknya harus cari tahu gerak-geriknya si Dion.
Dari siapa Aldi tahu kalau Dion sudah menjual informasi ke perusahaan lain? Al, Mami sedih sekali. Kok kamu bisa mencurigai Dion, menduga Dion yang melakukan perbuatan jahat itu? Mami, ini kan masa depan perusahaan kita, Mami. Paling tidak ada dari kita yang mengawasi Dion. Kalau nggak gitu, bisa hancur keluarga kita, hancur perusahaan kita. Aldi, Mami tetap tidak percaya. Dion tidak mungkin menjual informasi penting Haryo Kusumo Holding Company kepada perusahaan saingan kita, Aldi. Nggak mungkin. Oke, Mi. Tapi aku cuma mau minta satu hal sama Mami. Tolong Mami awasin gerak-gerik Dion. Itu aja. Karena kalau sampai aku temuin lagi, ada orang yang ngasih aku informasi soal Dion, aku, Mi, nggak segan-segan memenjarakan Dion. Aldi, tunggu. Tapi kamu tahu dari siapa? Siapa yang bilang seperti itu? Nggak mungkin, Aldi, itu pasti fitnah. Justru ada karyawan dari yoga company yang memberitahu aku, Mam. Sekarang aku lagi di India. Kalau aku sampai balik ke Jakarta, aku akan bikin perhitungan sama Dion. Maaf Non, mengganggu. Tapi ini ada titipan surat buat Non Najwa. Najwa, mungkin kamu tidak mempercayai hal ini. Tapi aku memberanikan diri untuk menulis surat ini kepada kamu. Karena aku sangat ingin bertemu dengan kamu. Najwa, datanglah ke Taj Mahal sebelum matahari terbenam. Jika kamu tidak datang, maka aku yang akan datang menemui kamu di rumah mertua kamu. Aldi ada di India. Ayo, Bunda Priyanka nggak boleh tahu soal hal ini. Assalamualaikum Aldi. Najwa, Kamu kenapa nggak ngabarin aku atau Rehan kalau memang kamu akan ke India? terus terang, aku memang merahasiakan semuanya. Dan hanya kamu yang tahu. Karena aku sama sekali nggak bisa memendam rasa rindu aku sama kamu, Najwa. Aldi, tolong jaga ucapan kamu. Kamu sedang berbicara dengan istri orang lain. Maaf, Najwa. Aku tahu kamu bukan istriku lagi. Tapi paling tidak, aku masih berharap ada sedikit rasa cinta yang kamu punya. Astagfirullahaladzim, Aldi. Aku mohon tolong jaga ucapan kamu. Kalau memang itu tidak benar, terus kenapa kamu berani bertemu dengan aku di sini? Apa yang membuat kamu memutuskan untuk bertemu dengan aku? Apa selama ini kamu sudah kecewa dengan Rehan? Aldi, dari semenjak kamu menceraikan aku, maka sudah tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Dan kamu nggak perlu menceritakan semuanya sama aku karena sekarang aku udah bukan istri kamu. Iya, kamu benar. Aku yang minta maaf. Tapi bisa jadi kan, satu hari nanti kita akan menikah lagi dan menjadi suami istri. Apa maksud kamu? Rehan bukan laki-laki seperti itu. Dia nggak akan menceraikan aku. Apa selama ini kamu tidak pernah berpikir kalau ada sesuatu yang kamu rasakan beban selama ini? Kamu pernah kan merasakan kecewa sama Rehan? Cuma satu. Najwa, setiap pernikahan pasti menginginkan seorang anak.
Dan aku yakin satu hari nanti Rehan pasti akan mengirim anak dari kamu. Dan kamu tahu kan, kamu tidak bisa memberikan itu, Najwa. Apa maksud kamu, Aldi? Lagi pula Rehan sudah tahu kalau memang aku tidak bisa memberikan keturunan. Ya mungkin Rehan tidak. Tapi bagaimana dengan Bunda Priyanka? Kamu tahu sendiri kan, dia itu kan lebih parah daripada Mami. Aku tidak ingin kamu disakiti lagi, Najwa. Terlebih sekarang Bunda Priyanka punya pilihan lain. Priti. Kamu tahu sendiri kan, Bunda Priyanka itu menginginkan Priti sebagai menantunya. Dan kalau kamu tidak bisa memberikan anak, aku minta maaf, Najwa. Bukan aku ingin buat kamu sedih, tapi tolong kamu berpikir lurus. Kalau seandainya kamu tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Bunda Priyanka, yaitu cucu, apa tidak mungkin kemudian Rehan akan menikahi Priti? Bunda Priyanka itu sangat mencintai dan menginginkan Priti untuk menjadi menantunya. Sedangkan Rehan akan ngelakuin apa saja buat ibunya. Cukup, Aldi. Sebenarnya apa tujuan kamu bicara seperti itu sama aku? Kenapa kamu jahat banget sama aku, Aldi? Najwa. Jangan pegang aku, Aldi. Kamu harus ingat kita sekarang sudah bukan Aku cuma ingin bilang sama kamu, kalau sampai hari itu datang dan Rehan akan menceraikan kamu, aku akan menikah dengan kamu lagi. Aldi, sebaiknya kamu istighfar. Najwa. Najwa? Kamu menangis, Najwa? Enggak kok, Rehan. Aku senang akhirnya kamu pulang. Kamu menangis, Najwa. Katakan, apa yang membuatmu menangis sekarang? Rehan sangat memperhatikan aku. Gak mungkin dia menceraikan aku seperti yang dikatakan Aldi. Aku cuma gak enak badan aja kok. Mungkin karena cuaca di Jakarta sama di India beda. Makanya aku masih butuh waktu untuk penyesuaian. Baiklah. Oke, aku buatkan teh untuk kamu ya. Sebentar. Aku tahu, kamu cuma mencari alasan supaya aku tidak bertanya-tanya lagi. Kalau cuma karena perubahan cuaca, kenapa baru sekarang kamu sakit, Najwa? Aku yakin pasti kamu menyimpan masalah yang tidak ingin kamu ceritakan padaku. Aku sangat yakin dengan keadaan ini. Tidak lama lagi Najwa akan segera bercerai dan kembali pada aku. Ya Allah, bukakanlah bagiku hikmah-Mu atas segala masalah yang Engkau ujikan kepadaku. Aku hanya hamba-Mu yang tidak berdaya melawan kebesaran-kebesaran-Mu, yang tunduk pada ketetapan-Mu. Jika Engkau memang telah menetapkan aku untuk berpisah kembali dengan suamiku, berikanlah aku kelapangan dada untuk menerima semua ketetapan-Mu. Namun jika Engkau menjadikan suamiku ini sebagai imam dunia akhiratku, kuatkanlah hati kami untuk mengatasi masalah-masalah bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aku ingin ini adalah pernikahanku yang terakhir.
Nggak ada lagi perceraian untuk yang kedua kalinya. Pernikahan yang awalnya aku dan Rehan sempat sembunyikan dari Bunda Priyanka, akhirnya harus dibuka dan diakui. Semula kami takut mendapatkan penolakan. Pada akhirnya kami dapat diterima dengan baik oleh Bunda Priyanka. Itu semua karena kami akhirnya berani mengatakan keadaan yang sebenarnya. Kejujuran itu memang pahit pada awalnya, tapi manis pada akhirnya, karena nggak ada lagi kebohongan. Aku harus jujur sama Bunda Priyanka. Aku harus mengatakan semuanya. Aku nggak mau kejadian seperti dulu terulang lagi. Bunda, ada hal yang ingin aku bicarakan sama Bunda. Ya ada apa Najwa? Kamu kok kelihatannya gelisah sekali? Memangnya apa sih yang kamu sedang pikirkan? Karena dari kemarin kamu kelihatannya sedih terus. Tapi sebelumnya, aku mau minta maaf dulu atas apa yang akan aku katakan ini sama Bunda. Maaf? Maaf untuk apa? Memangnya kamu berbuat kesalahan apa sama ibu? Mudah-mudahan ini bukan sebuah kesalahan. Tapi rasa-rasanya aku nggak akan bisa memberikan cucu laki-laki seperti apa yang Bunda inginkan. Tentu saja kamu tidak akan bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Karena saya tidak akan pernah membiarkan semuanya itu terjadi. Ibu mengerti kok kegelisahan kamu, Najwa. Kau pasti takut gagal melakukan usaha untuk memiliki keturunan, ya kan? Setelah 40 hari, Ibu yakin pasti kamu akan segera punya anak. Kenapa kamu menangis, Najwa? Kamu keberatan? Ibu tahu memang sangat berat menjalankannya. Memang berat bagi kamu yang baru saja menikah dengan Rehan untuk menjauh dari Rehan dan menjauh dari sentuhan suami kamu. Bukan gitu. Aku memang benar-benar nggak bisa hamil karena aku mandul. Mandul? Iya, Bunda. Pernikahan aku yang sebelumnya juga gagal karena keadaan aku yang seperti ini. Maka dari itu Aldi menceraikan aku karena aku nggak bisa memberikan keturunan. Kenapa kamu selama ini diam aja, Najwa? Hah? Kamu ini penipu. Kamu telah menipu ibu dengan wajah cantik kamu itu. Kamu telah menyembunyikan kekurangan kamu di balik wajah naif kamu itu. Kamu telah menghancurkan semuanya, Najwa. Kamu menghancurkan kebahagiaan ibu. Kamu telah menghancurkan kebahagiaan Rehan. Dan kamu juga tega-teganya menghancurkan kebahagiaan Priti. Bunda, aku mohon tolong maafin aku, Bunda. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk menipu Bunda. Aku pikir Bunda udah tahu soal semua ini karena Rehan sudah tahu, Bu. Jadi Rehan sudah tahu? Penipu kamu! Dasar penipu! Dan jangan sekali-sekali lagi manggil saya Bunda. Mengerti kamu? Assalamualaikum, Bu. Rehan, Ibu minta kamu pulang sekarang juga. Tapi Bu, untuk apa tiba-tiba Ibu menyuruh aku untuk pulang? Ibu membutuhkan kamu sekarang juga. Tidak bisa menunggu sampai aku selesai Pokoknya, meeting, Bu. kamu harus datang sekarang. Atau kamu akan menyesal. Pulang sekarang, Rehan.
Baik. Aku pulang sekarang. Aku benar-benar minta maaf, Bu. Jangan sentuh saya. Saya mohon tolong maafin saya, Bu. Tidak ada lagi kata maaf yang bisa saya berikan kepada kamu. Kamu sudah merusak semua rencana saya. Kamu ini biang keladi semua kekacauan di dalam hidup saya, Najwa. Itulah sebabnya saya tidak pernah menyetujui Rehan menikahi kamu. Sampai mati pun, saya tidak akan pernah setuju. Saya mohon tolong maafin saya, Bu. Berani-beraninya kamu menikah dengan Rehan. Kalau kamu ini memang perempuan baik-baik, tidak mungkin suami pertama kamu menceraikan kamu. Dan sekarang, saya akan membuat Rehan menceraikan kamu juga. Catat itu, catat! Ibu? Aku tidak bisa menikahi wanita yang tidak aku cintai. Rehan, Aku tidak bisa. kamu membela perempuan ini? Ingat Rehan, saya ini ibu kamu. Ibu yang telah melahirkan kamu. Dan demi perempuan tidak berguna ini, kamu mau jadi anak durhaka. Ibu tidak bisa menerima kenyataan pahit ini, Rehan. Kamu tega membohongi ibu. Kamu juga tega membatalkan pernikahan kamu dengan Priti. Najwa itu sudah meracuni pikiran kamu, Rehan. Seharusnya kamu itu menikah dengan Priti, bukan dengan dia. Karena itulah aku menikahi Najwa. Aku mencintainya, Ibu. Dan aku ingin agar pernikahanku bahagia. Itu alasannya aku menikahi Najwa. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, Rehan. Fitrah kita sebagai manusia adalah menikah untuk mempunyai keturunan. Kamu itu harus memikirkan masa depan keluarga. Masa depan kamu, Rehan. Jangan sampai kamu nanti menyesal. Tidak, Bu. Karena kita bisa saja mengadopsi. Bisa kan, Bu? Tidak, Rehan. Ibu tidak akan mau menerima cucu yang bukan darah daging kamu. Saat ini juga, Ibu minta supaya kamu menceraikan Najwa dan menikahi Priti. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menceraikan Najwa. Itu keputusanku. Ibu! 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 Aku gak mau dipikir pembohong sama ibu kamu. Kamu udah memberikan lebih dari cukup buat aku, Rea. Justru aku sebagai istri gak bisa memberikan keturunan buat kamu. Tapi, kenapa tiba-tiba kamu bicara soal masa lalu, soal pernikahanmu dengan Aldi? Dia menyalahkanmu soal banyak hal. Dan itu terutama karena kamu tidak bisa memberinya anak. Kenapa kamu sekarang bicarakan hal itu? Aku gak mau dipikir pembohong. Aku mau ibu kamu bisa terima aku apa adanya. Tapi kamu tahu kan kalau itu akan membuat ibuku guncang. Bagi ibuku itu hal yang sangat berat. Sebelumnya aku gak pernah berpikir untuk ngomong masalah ini sama ibu kamu. Aku berubah pikiran setelah aku menerima surat dari Aldi. Surat? Apa katanya? Isinya? Rea, Aldi meminta aku menemui dia di Taj Mahal. Sekarang Aldi lagi ada di Agra. Jadi, Aldi mencoba untuk bertemu denganmu. Dan kamu mau menemuinya. Rehan, maafin aku. Aku udah gak jujur sama kamu. Tapi Aldi ngancam aku kalau aku gak nemuin dia akan samperin ibu kamu dan akan ngomong semuanya sama ibu kamu. Aku gak mau ibu kamu syok. Aku mengerti Najwa. Begitulah Aldi. Dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Yang penting adalah apa kemauannya. Itulah Aldi. Aldi bilang, ibu kamu pasti akan nyuruh kamu nyerahin aku. Setelah ibu kamu tahu aku ini
perempuan mandul. Maka dari itu lebih baik aku jujur sama ibu kamu. Paling nggak ibu kamu nggak tahu dari orang lain. Jangan takut, Najwa. Aku bukan laki-laki seperti Aldi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk apapun. Aku akan selalu bersamamu. Aku percaya sama kamu, Rehan. Aku nggak pernah meragukan perasaan kamu sama aku. Tapi aku takut banget sama ibu kamu. Jangan khawatir. Aku bisa pastikan bahwa ibuku baik-baik saja. Oke? Sekarang rasanya aku harus pergi. Kamu mau kemana? Aku harus menemui Aldi. Rehan, kamu nggak tahu Aldi ada di mana, Rehan. Aldi juga nggak ngomong sama aku, dia nginep di hotel mana. Maafkan aku, Najwa, tapi sebenarnya aku tahu Aldi ada di Agra. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bilang padamu karena aku tidak mau kamu panik dan kamu jadi stres. Makanya aku tidak bilang. Maafkan aku, Najwa. Enggak. Karena aku tahu kau melakukan semua itu buat melindungi aku. Terima kasih, Najwa. Terima kasih atas pengertianmu. Sekarang aku harus menyelesaikan masalah ini dan Aldi. Aku pergi. Apa? Ibu Priyanka kena serangan jantung? Tuntun bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, Non, semuanya terjadi begitu cepat, Non. Nyonya bertengkar dengan Non Najwa. Ini pertengkaran yang hebat, Non. Ya ampun. Nyonya lalu shock, terkena serangan jantung, Non. Aduh, bagaimana ini, Non? Keterlaluan sekali, Najwa. Lalu, bagaimana keadaan dia sekarang? Ibu di mana? Tuhan lalu membawanya ke rumah sakit. Saya hanya berharap Nyonya bisa terselamatkan, Non. Ya sudah, kalau begitu kita doakan yang terbaik untuk kesehatan ibu ya. Iya, Non. Begini caramu memperlakukan Najwa. Untuk apa kamu kesini? Dengan kamu datang ke sini, kamu menghancurkan hidupnya. Siapa kamu? Hah? Justru aku yang mau tanya padamu. Untuk apa kamu datang ke sini? Jangan kamu katakan padaku, kamu ke sini untuk bawa Najwa kembali ke Jakarta. Oh, jadi Najwa udah cerita semuanya. Bagus. Harusnya kamu sadar. Kalau cuma aku yang bisa membahagiakan Najwa, bukan kamu. Kamu jangan arogan, Aldi. Harusnya kamu yang tahu. Kamu itu udah mencurangi aku. Apa kamu kehilangan akal sehat, Aldi? Kamu datang ke sini hanya untuk menantangku? Gak usah banyak ngomong kamu. Aku udah lama banget nih mengajar orang seperti kamu. Aldi! Kamu gak usah banyak ngomong. Aku akan melawan kamu sampai aku bisa mendapatkan Najwa kembali. Dan kamu, jangan jadi munafik ya. Kamu itu masih punya utang sama keluarga aku. Ingat itu! Ya, aku bisa membayar hutang itu dengan nyawaku sendiri. Tapi kamu jangan melibatkan istriku dalam masalah ini. Apa kamu bilang? Istri! Aldi! Kamu jangan kurang ajar ya. Aku datang sini karena aku ingin menanggung janji. Kamu udah sepakat dengan aku. Aku ingat dengan janji itu, Aldi. Aku ingat dengan yang kuucapkan. Tapi aku juga punya janji pada Allah yang kuucapkan saat aku menikahi Najwa. Janji yang kubuat itu lebih penting dari janji yang kubuat padamu. Jadi apa? Kamu ingin menggolek aku? Ayo! Dengarkan aku. Aku sudah membuat keputusan. Kebahagiaan Najwa hanya padaku sekarang, bukan padamu. Aldi, jangan kamu pojokkan aku lagi. Hentikan! Kau tahu, Aldi, janji yang kamu buat bersamaku, itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menceraikan Najwa. Kamu lupa ya? Kamu udah bikin janji sama ibu kamu.
Karena ibu kamu menginginkan kamu menikahi Priti. Sekarang mana janji itu? Mana tanggung jawab kamu? Tapi aku juga punya tanggung jawab yang sangat besar pada istriku Najwa. Kamu lupa. Itu sama saja kamu jadi pengkhianat. Aldi, dengar yang kukatakan. Aku tidak peduli yang kamu ucapkan. Aku tidak akan pernah menceraikan Najwa. Gak bisa, Rehan. Kamu gak bisa mengingkari janji. Kamu sudah bikin kesepakatan dengan aku. Kalau kamu akan menceraikan Najwa. Kamu lupa. Sebagai seorang muslim, kamu tidak bisa mengingkari janji. Karena itu sama saja dengan dosa. Aku ingat dengan janji itu, Aldi. Aku ingat dengan yang kuucapkan. Maksudku adalah kamu melakukan itu pada Najwa, ibuku, dan Priti semakin tidak suka pada Najwa. Tidak ada yang mencintai Najwa, dan itu yang kusesalkan. Jadi ini kamu sebut dengan persahabatan. Kamu lupa ya? Kamu adalah laki-laki pecundang. Kamu tidak berani mengakui kalau Najwa itu sama sekali tidak bisa memberi keturunan. Dan dia bekas janda! Hentikan! Hentikan! Ya! Kau jangan lagi-lagi bicara soal Najwa. Jangan lagi bicara soalnya! Seharusnya kamu malu kalau kamu bicara soal Najwa lagi sekarang! Ya! Ya! Dan kamu benar-benar manusia yang egois, Aldi. Tunggu! Kita belum selesai! Tunggu! Kamu yang jadi pengecut. Apa kamu udah merasa bersalah sekarang? Kamu sama sekali tidak bisa memegang janji. Sama saja kamu itu pengkhianat. Aku tidak begitu. Ini tidak kuinginkan. Kita ini sahabat, Aldi. Teman seharusnya bisa saling mengerti. Bukannya berkelahi begini. Rehan, tunggu! Kamu boleh aja pergi. Tapi bagaimanapun caranya, aku akan terus membawa Najwa balik ke Jakarta. Aku lupa mengatakan sesuatu. Karena apa yang sudah kamu lakukan pada Najwa. Sekarang dirawat di rumah sakit ibuku. Terus apa sekarang? Aku harus merasa bersalah? Maksudku adalah, karena kamu melakukan itu pada Najwa, ibuku dan Priti semakin tidak suka pada Najwa. Tidak ada yang mencintai Najwa dan itu yang kusesalkan. Terus kamu mengharapkan apa? Aku harus menyesal? Tidak ada yang kuharapkan darimu. Aku cuma mau bilang kalau kamu bilang cinta pada Najwa, itu bukan cinta. Itu adalah obsesi yang besar, keegoisan yang besar. Kamu tidak bisa mencintai seseorang tapi kamu menyakitinya. Maksud kamu apa? Yang aku coba katakan adalah, kamu tidak pernah mencintai Najwa. Kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu sadar? Kamu itu sebenarnya cemburu melihatku bahagia dengan Najwa. Itulah sumber kekesalan yang kamu rasakan sekarang. Itu saja. Bagaimana ibu saya, dokter? Tekanan perasaan pasien yang cukup tinggi membuat Ibu Priyanka mengalami tekanan jantung. Saat ini kondisi pasien masih sangat kritis. Ya Allah, Rehan, ini semua pasti gara-gara aku. Tidak, Najwa. Kamu tidak bersalah. Oke, dokter tolong bantu ibu saya memulihkan kondisinya lagi. Baiklah Tuan, saya akan melaksanakan tugas saya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Selebihnya saya menyerahkan kepada Allah. Saya permisi dulu. Rehan, ini semua gara-gara aku. Kalau aja aku nggak bilang sama ibu kamu soal kemandulan aku, ibu kamu pasti nggak akan kayak gini. Tidak, Najwa. Jangan bicara begini. Semua ini kan karena ketentuan dari Allah. Kamu tidak salah. Tapi ini semua memang benar-benar gara-gara aku. Sudahlah, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu tenang saja. Rehan, bagaimana kabar ibu? Aku dengar dari Tuntun, dia kena serangan jantung. Kondisi ibuku sekarang koma. Dan kata dokter ini karena dia mengalami depresi yang sangat berat. Ya. Kenapa ini bisa terjadi, Rehan? Aku yakin pasti ibu merasa sangat tertekan. Atau
dia mendengar berita yang sangat buruk. Kasihan sekali Ibu Reh. Tega sekali orang yang berbuat seperti itu pada Ibu. Priti, aku harus bicara dengan Najwa sebentar. Bisa kamu menjaga ibuku? Iya, aku pasti akan jagain Ibu. Aku akan tetap tinggal di sini. Terima kasih, Priti. Ayo, Najwa. Dasar adik tiri pengkhianat. Dion, jangan kamu pikir aku sedih karena kamu udah bergabung dengan Yoga Company. Justru aku kasihan sama kamu. Kamu lihat aja. Gak begitu lama kamu pasti udah ditendang sama mereka. Mana ada company yang mau meng-hire orang yang kayak kamu? Nalu. Aldi, aku sama sekali nggak takut sama gertakan kamu. Dan aku nggak pernah mundur sedikit pun hanya untuk menghancurkan kamu. Kamu tunggu aja waktunya. Kamu bisa ngelakuin apa aja, Dion. Walaupun aku masih di sini, silakan. Tapi lihat aja, aku janji begitu aku balik Jakarta, kita lihat siapa yang akan jadi gembel jalanan. Aldi, kamu jangan bangga duluan. Kita lihat aja nanti ujungnya siapa yang jadi gembel, siapa yang enggak. Kalau menurut aku pribadi, kamulah gembel yang sebenarnya. Kamu jauh-jauh ke India untuk mengemis cinta dari seorang gadis yang udah menjadi istri orang lain. Ngajar kamu, Dion. Kenapa sih? Nggak ada satupun orang yang bisa lihat kenyataan kalau aku ini orang hebat. Dan Aldi, dia hanya seorang gembel yang menjadi budak cinta. Rehan, kamu pulang, nak. Tapi kenapa kamu pulang bersama dengan perempuan ini? Tidak. Sampai kapanpun, Ibu tidak akan merestui kalian. Mau pergi perempuan ini dari kamar Ibu, Rehan. Ya Allah, kenapa Bunda Priyanka bisa segaget itu mendengar kejujuranku? Mungkinkah semua kebaikannya selama ini cuma terpaksa? Terpaksa dia lakukan demi menjaga perasaan Rehan. Ya Allah, apa yang seharusnya aku lakukan jika sampai terjadi sesuatu yang buruk? Aku harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dengan Bunda Priyanka. Dasar perempuan tidak tahu diri. Puas kamu sekarang, ha? Kamu sudah membuat Ibu Priyanka sekarat di dalam sana? Apakah belum cukup? Kamu menghancurkan masa depan anak saya? Dan sekarang kamu menghancurkan juga hidup Ibu Priyanka, mertua kamu, hah? Puas, Najwa? Puas kamu? Tolong maafin saya, Tuan Chopra. Semuanya nggak seperti itu. Saya sama sekali nggak punya niat seperti itu. Saya tahu ini rencana licik kamu untuk menguasai Rehan dan menghancurkan orang-orang yang mencintainya. Kamu tuh ingin monopoli hidup Rehan dan menjauhkan dia dari keluarganya. Itu yang kamu mau, kan? Maafin saya, Tuan Chopra. Saya sama sekali nggak pernah merencanakan semua ini. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kamu bukan saja menggagalkan pernikahan putri saya, tapi kamu juga membuat Ibu Priyanka menderita. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia,
Kamulah orang pertama yang harus bertanggung jawab. Apa maksud lo, Jopra? Kalau sampai Ibu Priyanka meninggal, kamu akan saya seret ke penjara. Sudahlah, Pak. Jangan hukum Najwa seperti ini. Kasihan dia. Apalagi Najwa sedang bersedih. Dia sangat terpukul. Karena pada akhirnya Ibu Priyanka tahu dia tidak bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Ini pukulan yang berat untuk setiap perempuan yang mengalaminya. Kalau dia perempuan yang tahu diri, seharusnya dia pergi dari India dan membiarkan kamu menikah dengan Rehan. Keluarga pasien Ibu Priyanka? Ya. Bagaimana perkembangan Ibu Priyanka, dokter? Dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan bahwa kondisi pasien sampai dengan saat ini belum sadarkan diri, Pak. Akibat tekanan darah yang menyumbat ke otaknya, sampai saat ini pasien masih dalam keadaan koma. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ibu Priyanka tidak boleh meninggal, Pak. Tidak, sayang. Kalau misalnya dia meninggal, dia tidak bisa melihat pernikahan aku dengan Rehan, Pak. Papa mengerti. Jangan kamu menyentuh anak saya. Jangan sekali-sekali menyentuh anak saya. Saya tidak sudi kamu membuat dia sakit lagi. Kalau sampai kamu berani menyakiti hati dia lagi, saya akan membiarkan kamu merasakan sakit yang melebihi apa yang Priti rasakan. Aku mohon pertolongan-Mu kepada hamba-Mu, ya Allah. Pemilik arsy yang maha besar. Sembuhkanlah mertua hamba. Dan buatlah agar situasi ini kembali membaik dengan cara-Mu. Cara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan mudah. Jika Engkau menetapkan aku kehilangan kesempatan untuk memiliki anak, aku ikhlas. Asal aku tidak kehilangan kesempatan untuk membahagiakan mertuaku. Aku ingin berbakti kepada Bunda Priyanka dan membuatnya bahagia. Karena aku tahu kebahagiaan ibunya adalah kebahagiaan suamiku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong jangan pisahkan aku dengan orang yang kucintai. Ya Allah, bahagiakanlah ibuku dan istriku, lahir dan batin. Ya Allah, aku mohon bantuan agar mereka selalu baik-baik saja. Kamu kenapa, Rehan? Ya, aku begini karena aku merasa buruk dan aku merasa tidak membahagiakan istriku. Aku tidak sanggup membuat istriku bahagia. Kamu gak boleh bilang kayak gitu. Justru ini semua terjadi karena salah aku. Seharusnya aku gak perlu mengatakan hal itu sama ibu kamu. Tidak, Najwa, bukan salah kamu. Itu adalah kenyataan. Dan aku pikir seharusnya ibuku itu bisa menerima apa kenyataannya. Aku menyayangi ibu kamu seperti aku menyayangi ibu aku sendiri. Tapi aku udah gagal menjadi menantu yang bisa dibanggakan untuk ibu kamu. Tidak, Najwa. Yang kamu lakukan sudah benar.
Aku bangga punya istri seperti kamu. Aku pikir apa yang sudah kamu lakukan ini mungkin tidak tepat secara waktunya saja, tapi yang kamu lakukan adalah hal yang benar. Sama sekali tidak salah. Aku benar-benar merasa bersalah sama ibu kamu. Tidak, Najwa. Kamu tidak salah. Percayalah padaku, yang kamu lakukan itu benar. Tuhan pun mengetahuinya, Najwa. Ya Allah, aku mohon jangan kau pisahkan kami. Kami telah mengupayakan berbagai macam cara agar pasien bisa sadar. Tapi sayang, masih belum ada perkembangan. Ibu Priyanka masih mengalami koma dan belum tahu sampai kapan. Lalu, kami harus bagaimana, dokter? Tidak ada. Kita hanya menunggu keajaiban dari Allah saja. Jadi, saran saya, lebih baik ibu Anda dirawat di rumah saja. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Saya yakin, di bawah alam sadar Ibu Priyanka masih bisa merasakan kenyamanan bila berada di tengah-tengah orang yang mencintainya. Tapi bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Apa tidak dibutuhkan? Jangan khawatir, kita bisa membawa semua peralatan medis ke rumah untuk menunjang perawatan Ibu Priyanka di sana. Termasuk suster yang akan merawat dan mengontrol pasien di rumah. Selanjutnya, dokter akan datang mengunjungi untuk melakukan check up. Bagaimana? Iya, saya pikir yang dikatakan dokter benar. Saya dan istri saya akan mengurusnya. Oke. Terima kasih, dokter. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa. Aku mohon ya Rob, sembuhkanlah ibu mertuaku. Angkatlah semua penderitaannya, ya Allah. Rehan, kenapa dia masih di sini? Karena dia adalah istriku dan dia juga menantu dari ibuku. Karena ibuku sedang sakit, jadi istrikulah yang akan mengurusnya. Rehan, apa kamu tidak sadar? Ibu kamu itu sakit karena Najwa. Mending kamu bawa Najwa jauh-jauh dari ibu. Aku khawatir. Ibu tidak akan pernah sembuh kalau dekat-dekat dia. Najwa itu sudah memberikan energi yang buruk untuk ibu. Oke, Priti. Aku pikir ibuku membutuhkan ketenangan sekarang. Bukan keberisikan yang kamu buat. Dia tidak membutuhkan omongan yang tidak penting. Rehan, jaga ucapan kamu. Aku menginginkan yang terbaik untuk Ibu Priyanka. Tidak seperti Najwa. Menginginkan hal yang terburuk untuk ibu kamu. Aku pikir kamu tidak perlu menyalahkan Najwa untuk semua hal. Sebaiknya kamu istighfar dan mendoakan untuk kesehatan ibuku. Tidak perlu kamu menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Najwa. Saya heran, apa sih kelebihan perempuan satu ini? Sehingga membuat banyak laki-laki tergila-gila padanya. Tuan Chopra, sebaiknya Tuan hati-hati kalau bicara soal Najwa. Aku tidak suka dia dijelek-jelekan. Tuan kan tidak tahu seperti apa Najwa. Jadi kalau Tuan tidak suka padanya, sebaiknya Tuan pergi meninggalkan rumah sakit ini.